Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ketiga. Betul itu ya? Ya. An ba'dil hukama'i arba'atun qabihatun walakin arba'atun minha aqbahu. Ad-dambu minasyabi qabihun wa minasyaikhi aqbahu wal ishtighalu bidunya minal jahili qabihun wa minal alimi aqbahu wat takasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati aqbahu wat takabburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i aqbahu. Sebahagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 4 hal yang jelek atau yang buruk, tapi ada lagi 4 hal yang lebih jelek atau lebih buruk. Nah ini kalau kita renungkan ini mirip seperti pelajaran kita sebelumnya, cuman pelajaran sebelumnya itu menjelaskan tentang yang baik ya dan yang lebih baik. Nah kalau ini yang buruk dan yang lebih buruk. Pertama atau A, dosa yang dilakukan kaula muda atau anak muda adalah jelek. Namanya dosa itu siapapun yang melakukannya pasti jelek. Nah kalau yang melakukannya anak muda itu dianggap satu kejelekan saja. Tapi dosa yang dilakukan kaum tua atau orang tua itu lebih jelek lagi. Nah, jadi anak muda berdosa itu jelek, tapi kalau dosa itu dilakukan orang tua itu lebih jelek lagi. Kalau anak muda berdosa itu kan seakan-akan kayak wajar, ya, walaupun jelek. Kenapa? Karena anak-anak muda biasanya kurang mampu mengendalikan yang namanya hawa nafsu, dan kebanyakan yang namanya dosa itu dilatar belakangi dengan yang namanya hawa nafsu. Kalau orang tua itu mestinya orang yang sudah matang, orang yang sudah dewasa, sehingga akan lebih dianggap mampu mengendalikan hawa nafsu. Ternyata masih kalah juga istilahnya dengan hawa nafsunya. Makanya dikatakan kalau dosa itu dari orang tua lebih buruk lagi. Seakan-akan mesti orang tua itu sudah tidak layak lagi berdosa, seakan-akan ya, seperti itu. Kalau anak-anak muda kan wajar. Kalau orang tua, nah, mestinya sudah tidak layak lagi. B, atau yang kedua, sibuk dengan dunia atau urusan dunia bagi orang yang bodoh adalah jelek. Orang bodoh itu orang yang tidak berilmu pengetahuan, terutama urusan agama. Ya. Kalau contoh mudah itu misalnya seperti perbandingan antara kita nih yang sudah kandung biasa hadir ke majelis ta'lim, itu masih akan dicap sebagai orang yang sedikitlah mengenal agama, ketimbang kita punya kawan, punya tetangga, punya keluarga yang memang tidak suah sama sekali pergi ke majelis ta'lim. Nah, lalu mereka kita amati sibuk dengan urusan keduniawian, ya, entah main-main gitu, entah main game ibaratnya, ya, atau mungkin apakah misalnya yang jadi kesenangan-kesenangan duniawi. Nah itu walaupun adalah sesuatu yang buruk tetap, tapi akan berbeda jika kesibukan dengan urusan dunia itu dilakukan oleh orang yang berilmu. Nah macam-macam kita nih, tadi seperti saya katakan dicap, kadung orang disebut orang-orang yang berilmu karena sering hadir ke majelis-majelis ta'lim. Nah, jadi kalau orang seperti kita ini masih sibuk juga bermain game atau hal-hal lain yang melalaikan itu, nah itu akan dicap lebih jelek lagi. Ya. Nah, kemudian C, malas beribadah bagi semua orang adalah jelek. Ya, umumnya namanya malas beribadah itu pasti jelek. Tapi malas beribadah bagi kalangan ulama dan santri itu lebih jelek lagi. Nah, kenapa? Karena ulama itu kan tuntutan ilmunya adalah disuruh
beribadah atau beramal. Sebagaimana begitu pula santri. Ya. Kalau orang biasa yang tidak ulama atau bukan santri, seakan-akan kalau dia malas beribadah itu seperti dianggap biasa juga. Maklum aja kata kawan. Padahal sebenarnya jelek juga. Tapi bagi orang yang berilmu dan santri, atau seperti lagi-lagi dibalikkan ke kita, orang seperti kita yang sudah kadung dicap baik tadi, kok kuliah juga masih beribadah, itu pasti akan lebih jelek lagi efeknya ketimbang orang yang tidak seperti kita yang sering hadir ke majelis ta'lim. Kemudian yang D atau keempat, sombong bagi kaum kaya atau orang kaya adalah jelek. Ini kesombongan itu siapa aja yang nyandangnya pasti buruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang layak. Nah, jadi orang kaya yang pantas sebenarnya sombong, tapi tetap itu dicap jelek. Tapi kan kalau orang kaya sombong wajar gitu. Nah, tapi sombong bagi kaum fakir itu lebih jelek lagi. Lebih jelas, sudah fakir kok pakai sombong pula. Yang disombongkan itu apanya, istilahnya begitu. Nah, dan ingat, kalau sombongnya orang fakir ini kan betapa anehnya kalau disombongkan itu dalam segi harta. Karena tadi pembandingnya adalah kaya. Kalau sudah bahasa kaya, berbanding dengan fakir atau miskin itu mesti bidangnya ke harta. Tapi ada kefakiran yang lebih dahsyat, ya, lebih tinggi tingkatannya, dan itu tidak berkait dengan urusan harta. Apa itu? Yaitu orang yang berani-beraninya menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau patuh kepada Allah di saat Allah memerintahkan dia mendirikan sholat 5 waktu. Jadi orang yang paling sombong itu, baik dia kaya, baik dia miskin, siapa saja, pokoknya asal dia berani meninggalkan sembahyang, dia disebut takabur. Dia telah menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya isyarat Al-Qur'an, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis disuruh sujud sekali tidak mau, langsung dicap Allah sombong. Wastakbara, dia menyombongkan dirinya. Makanya isyarat dari ayat itu, kata ulama, siapa yang tidak sembahyang sebenarnya dia sudah menyombongkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Seakan-akan dia mengatakan tidak butuh kepada Allah Ta'ala, dan aku tidak mau patuh kepada Allah, makanya aku tinggalkan sembahyang nih. Padahal kan untuk menampakkan ketawaduan di hadapan Allah itu, ya kita patuh dengan meletakkan dahi kita, anggota yang paling mulia, pada tempat yang paling rendah. Ya, jadi telapak kaki kita, ujung batis itu, lutut itu sejajar sama dahi yang paling mulia kan. Kita rendahkan, tapi kita nih tidak mau bikin ngangkat diri kita, maka tidak mau sembahyang tadi. Maka itulah kata ulama, orang yang paling sombong sebenarnya di antara orang yang sombong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudahan kita jangan diberi bala atau ya ujian di bidang keagamaan itu. Itu namanya balanya bala agama, ya, bala din. Apa itu? Yaitu berani meninggalkan perintah Allah atau berani menerjang larangannya. Itu adalah bala agama. Itu adalah bala yang paling berat. Kalau cuman bala-bala berupa sakit, musibah, mohon maaf, kehilangan, kecelakaan, urusan dunia lah, sama duit misalnya, itu sebesar apapun itu masih disebut bala dunia. Tapi kalau sudah nyerangnya itu ke agama kita, yang tadi isinya sudah saya sebutkan secara global, asal kita berani meninggalkan perintah, asal berani nerjang larangan, itu namanya balanya bala agama. Dan itu adalah sebesar-besarnya bala. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah kemurkaan Allah. Kalau bala dunia itu, serugi-rugi apapun dunia kita, habis atau hilang, itu kalau disikapi dengan sabar, ridha, dan baik sangka, justru dia menghasilkan pahala yang besar. Tapi kalau bala agama, tidak ada ceritanya menghasilkan pahala, itu tidak ada. Yang ada justru adalah menghasilkan dosa dan kemurkaan Allah. Keterangan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tambah ilmunya sementara ia tidak bertambah zuhud. Zuhud sebab bolak-balik sudah dijelaskan, yaitu cinta kepada dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, baik berbentuk harta, duit, pekerjaan, HP, segala macam, kawan, itu semuanya dunia. Pasangan hidup pun termasuk dunia juga. Pokoknya asalkan dia melalaikan kita dari Allah Ta'ala, nah itu namanya dunia. Nah maka tadi disebutkan di sini, sementara ia tidak bertambah zuhud, mestinya kan tidak mencintai dunia dari itu zuhud itu. Maka ia tidak bertambah dekat dari Allah, kecuali tambah jauh. Artinya dia tidak bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Jadi sebenarnya ketika ilmu bertambah-tambah tapi zuhudnya tidak bertambah, itu satu isyarat dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian makalah keempat, wallahu a'lam bishawab.